Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Selamat datang anak-anakku sekalian dalam pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah dan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin Bapak sudah memberikan materi dalam bentuk e-books berupa PowerPoint dan PDF ya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran atau bahan literasi atau bahan bacaan agar anak-anakku sekalian ada gambaran mengenai materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan Bapak doakan semoga anak-anakku sekalian beserta keluarganya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan atau menjauhkan kita semua dari penyakit COVID-19 tersebut. Tetap semangat anak-anakku sekalian dalam mengikuti pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Baik anak-anakku sekalian, adapun materi pada kesempatan kali ini sesuai dengan e-books yang kemarin Bapak share di classroom, bahwasanya materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi pemahaman iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, memahami makna iman qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Kemudian yang keempat, menyanyikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran tentang iman kepada qada dan qadar yaitu melalui pembelajaran berbasis daring atau online, peserta didik mampu yang pertama memahami penjelasan mengenai iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menyebutkan dalil tentang qada dan qadar. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis qada dan qadar. Yang keempat, menyajikan paparan mata rantai antara atau hubungan antara ikhtiar dan tawakal terhadap takdir mu'allaq yang berdampak pada kesuksesan dan ketentraman hidup seseorang. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, itulah adalah tentang penjelasan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita bahas materi tentang qada dan qadar atau beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya mari kita bedakan dulu apa itu qada dan apa itu qadar. Qada ialah ketentuan suatu perkara yang telah, sedang, atau akan berlaku terhadap seseorang yang semuanya telah Allah tentukan sejak zaman ajali. Zaman ajali itu adalah zaman di mana makhluk itu belum ada. Kemudian, apa itu qadar? Qadar itu ialah pelaksanaan ketentuan suatu perkara, entah itu baik ataupun buruk, yang Allah sudah tentukan sejak zaman ajali. Jadi, qada itu adalah ketetapannya, kemudian qadar adalah pelaksanaannya. Jadi sekali lagi, qada adalah ketetapan atau rancangan, kemudian qadar adalah pelaksanaan dari qada itu sendiri. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara qada dan qadar. Qada adalah konsepannya, qadar adalah pelaksanaannya. Adapun dalil tentang iman kepada qada dan qadar, Allah jelaskan dalam Al-Quran, salah satunya adalah surat Luqman ayat ke-29. Mari dibuka Qurannya dan mari kita baca bersama-sama surat Luqman ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lam taru anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijun naharu fil layli wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamman wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Maksudnya atau artinya, tidaklah mereka memerhatikan bahwa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti, dan Ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk sesuatu masa yang telah ditentukan atau ditetapkan, dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Surat Luqman ayat ke-29. Kemudian surat Al-Qamar ayat ke-49. Mari kita baca kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang maksudnya atau artinya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Surat Al-Qamar ayat ke-49. Nah, itu adalah dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Adapun jenis-jenis qada ya bisa dijelaskan bahwa qada terdiri dari dua. Yang pertama adalah qada mubram, yang kedua adalah qada mu'allaq. Nama lainnya adalah takdir. Takdir mubram atau takdir mu'allaq, atau yang lebih sederhananya adalah takdir yang tidak bisa dirubah dan takdir yang bisa dirubah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah qada mubram atau takdir mubram atau takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu ialah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah atau tidak berubah. Contohnya adalah kematian. Jadi ketika Allah menciptakan seseorang, Allah tulis kematiannya. Jadi kematian itu tidak bisa di maju, tidak bisa juga mundur. Jadi kematian sudah ditentukan. Jadi Allah sebenarnya sudah menuliskan bahwa orang itu mati. Ya. Masalah matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah adalah tergantung orang tersebut. Mati dalam keadaan beriman atau tidak beriman tergantung orang tersebut. Jadi Allah cuma mencatatkan si A mati dalam umur atau sampai umur 30 tahun. Jadi si A diciptakan Allah, kemudian umurnya sampai 30 tahun. Dan 30 tahun itu adalah mati. Masalah matinya baik atau buruk tergantung orang tersebut. Ya, jadi Allah cuma menuliskan mati di umur 30 tahun. Kemudian qada mu'allaq atau takdir mu'allaq atau takdir yang bisa dirubah ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang sesuai dengan usaha dan ikhtiar manusia. Contohnya apabila kita ingin sukses, ya kita harus berusaha untuk sukses. Ya. Ketika adik-adik semua, anak-anakku semua ingin mendapatkan ranking 1, ya harus berusaha untuk mendapatkan ranking 1 dengan cara apa? Belajar. Nah, itu adalah takdir yang bisa dirubah atau takdir mu'allaq. Kemudian ada perkara-perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ya, kaitannya apa? Lihat di bagian tersebut ya, ada usaha, ada doa, ada tawakal, baik, buruk, dan ridho. Nah, contohnya anak-anakku sekalian yang sedang sekolah atau masih sekolah ingin mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Atau yang lebih sederhananya ada ulangan lah, ya ada ulangan Al-Islam atau AIK di minggu depan, misalkan seperti itu. Kemudian dia berusaha belajar, ya mempelajari materi-materi AIK untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dia berdoa di setiap habis sholatnya, berdoa, ya Allah saya ingin mendapatkan nilai bagus di ulangan AIK. Kemudian setelah berusaha belajar dengan baik, kemudian diiringi dengan berdoa setiap habis sholatnya, kemudian hasilnya tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hasilnya itu baik, maka jadikan hasil nilai ulangan tersebut sebagai bahan
untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan untuk lebih baik lagi. Ataupun hasilnya kurang baik atau buruk, kurang memuaskan, padahal dia sudah berusaha dan berdoa, jadikan itu sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik lagi. Siapa tahu ketika dalam mengerjakan soalnya, ketika melaksanakan ulangannya, terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru. Nah, itu sebagai bahan evaluasi kalau hasilnya tidak sesuai. Apapun itu, entah itu baik ataupun buruk, terima semuanya dengan keikhlasan atau keridhaan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana keterkaitan antara hal-hal seperti usaha, doa, tawakal berkaitan dengan qada dan qadar yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian di contoh yang lain, misalkan seperti kita ingin menjadi orang yang sukses, ingin jadi orang yang kaya, ya. Allah tuliskan di zaman azalinya bahwa Anda akan sukses. Masalah sukses atau tidaknya tergantung pada usaha dan doa dan tawakal Anda. Apakah sukses seperti apa itu tergantung usaha dan ikhtiar Anda semua. Ya. Maka apapun yang kita terima, entah itu baik ataupun buruk, maka kita harus terima dengan ikhlas dan ridho. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Tugas kita hanyalah berusaha dan berdoa sebagai bentuk ikhtiar kita terhadap apa yang kita ingin capai. Kemudian pasrahkanlah semuanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua adalah makhluk yang tidak berdaya dan semuanya butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan terimalah semuanya, entah itu baik atau buruk, dengan keikhlasan dan keridhaan. Kemudian, bagaimana hikmah beriman kepada qada dan qadar di tengah pandemi COVID-19 ini? Nah, ini ada peristiwa yang luar biasa yang kita alami pada generasi kita, yaitu adanya wabah COVID-19. Nah, bagaimana keterkaitan antara COVID-19 dengan qada dan qadar Allah? Pada dasarnya yang namanya COVID-19 atau dalam bahasa Islamnya disebut dengan taun atau wabah, itu sudah Allah tentukan sejak zaman azali. Nah, tergantung kepada kita sekarang bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini, ya. Ada yang misalkan terkena penyakit COVID, ada yang tidak. Bagi yang terkena penyakit COVID, mari kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita ataupun di antara keluarga kita bisa diangkat penyakitnya dan bisa disembuhkan. Dan kita yang masih sehat walafiat, semoga Allah jauhkan dan hindarkan dari COVID-19. Nah, bagaimana hikmah kita bisa meningkat? Salah satunya adalah dengan adanya COVID-19 ini harusnya menjadikan bahan renungan buat kita, bahan muhasabah buat kita, bahwasanya COVID-19 adalah sesuatu yang Allah sudah rencanakan, sudah Allah takdirkan, dan Allah takdirkan untuk kita semua sebagai bahan ujian untuk kita semua, bahwasanya COVID-19 adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dengan adanya COVID-19 ini salah satunya menjadi dibatasi. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibatasinya masjid, pengajian-pengajian. Nah, itu bagaimana caranya? Ketika kita diberikan kelapangan yang sangat luas, kita masih bisa beribadah. Dan bagaimana ketika Allah kasih kesempitan melalui COVID-19 ini dalam beribadah? Makanya baik di waktu luas, di waktu lapang, atau di waktu sempit, tetap kita harus bisa melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tetap harus bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah bersifat sabar menghadapi ujian. Nah, kita dihadapi wabah COVID-19 sebagai kita yakini bahwa itu semua adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar menghadapi ujian COVID tersebut. Ikuti protokol kesehatan, ikuti prosedur bagaimana menghadapi COVID-19. Salah satu dengan mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian mematuhi protokol-protokol kesehatan yang lainnya. Kemudian tetap berada di rumah dan tidak keluar rumah kalaupun tidak ada sesuatu yang urgent. Kemudian ikhlas dalam setiap perbuatan. Lakukanlah perbuatan dengan segala keterbatasan yang kita miliki, keterbatasan yang harus dibatasi oleh protokol-protokol kesehatan. Ikhlaslah lakukanlah itu semua. Salah satunya ikhlaslah belajar di rumah, ikhlaslah mengajar di rumah, ya. Ikhlaslah dalam mengikuti pembelajaran secara jarak jauh, secara daring.
Kita harus ikhlas dengan situasi seperti ini. Kemudian ridho dengan ketentuan Allah. Kita pasrahkan semuanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertambah sifat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita adalah makhluk yang tidak berdaya. Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh orang lain untuk berpartner dengan kita, untuk saling membantu satu sama lain, ya, untuk bahu membahu membantu, atau misalkan membantu kembali kepada situasi yang normal, ya, saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sob dalam hal-hal yang baik, supaya apa? Supaya wabah ini cepat berlalu. Kemudian memotivasi diri untuk berjaya, memotivasi diri terus berkarya, terus berinovasi walaupun keterbatasan di tengah COVID-19. Salah satunya Bapak juga berusaha untuk berkarya, mengajar kalian melalui Zoom, melalui membuat video pembelajaran, supaya apa? Supaya situasi bisa berjalan seperti biasa walaupun dengan keterbatasan. Kita masih bisa belajar walaupun dengan keterbatasan. Nah, seperti itu. Kemudian berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan amalan kebaikan. Walaupun dalam keadaan COVID-19 semuanya serba dibatasi, kita jangan mengurangi kuantitas kita dalam beribadah. Sekalipun misalkan di daerahnya tidak bisa ke masjid, laksanakanlah beribadah di rumah dan mengajak anggota keluarga kita untuk beribadah di rumah. Ya, bersama-sama mempererat silaturahim antara anggota keluarga, melaksanakan sholat berjamaah, mengaji bersama, ya, dan mempererat antara hubungan antara ayah dan anak, ibu dan anak, ayah dan ibu, dan sesama anggota keluarga yang lainnya. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang terkena bisa diangkat penyakitnya, bisa disembuhkan penyakitnya, dan kita yang masih dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah jaga dan hindarkan dari penyakit COVID-19 tersebut. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baik anak-anak semua, itu adalah materi yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini tentang beriman kepada qada dan qadar. Intinya bahwasanya apapun yang terjadi sama diri kita, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap untuk berusaha dan berdoa karena Allah akan merubah takdir kita sesuai dengan usaha dan doa kita, dan pasrahkanlah hasilnya semua terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah beriman terhadap takdir baik, takdir buruk, yaitu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum ditutup, silahkan dilihat classroomnya. Di situ ada latihan tugas tentang beriman kepada qada dan qadar. Silahkan dikerjakan dan dikirim di classroom tersebut. Dan mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Terima kasih.